Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 93. Kali ini saya akan membaca dan menentukan struktur dari sebuah cerpen yang berjudul Tongkat Besi Diasah Menjadi Jarum. Sebelum itu, adapun struktur cerpen yang terdiri dari yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Orientasi. Li Bai adalah seorang penyair tersohor dari dinasti Tang. Li Bai mendapat julukan sebagai dewa penyair. Akan tetapi, sewaktu usia belia, dia adalah seorang anak yang nakal dan malas. Pelajaran sekolah pada masa itu kebanyakan mengenai sejarah dan keanekaragaman status sosial yang cukup menyulitkan Li Bai. Maka Li Bai kecil yang tidak mau bersusah payah itu sering membolos pelajaran, asyik bermain di luar sekolah. Komplikasi. Pada suatu hari, Li Bai kecil dibuat pusing dengan pelajaran yang tidak dia sukai. Dia lalu memutuskan melarikan diri dari kelasnya dan pergi ke tepi sungai yang ada di pinggiran kota. Tempat itu sangat menyenangkan bagi Li Bai kecil. Di sana terdapat bunga yang indah, matahari yang cerah, bunyi air mengalir, dan semuanya ini terasa lebih menggairahkan daripada raut wajah gurunya yang dipenuhi dengan jenggot putih. Li Bai kecil berlari-lari bagaikan seekor burung kecil yang terbang ke langit biru. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat seorang nenek tua. Seluruh rambutnya putih, sedang asyik berjongkok di seberang sungai. Tangannya memegang sebatang besi yang panjang dan tebal. Si nenek sedang asyik mengasah batangan besi itu di atas batu yang kilap dan halus. Li Bai kecil sangat keheranan melihatnya dan bertanya, "Nenek sedang apa?" "Oh, nenek sedang mengasah jarum," jawab nenek itu. "Mengasah jarum?" kata Li Bai kecil dengan terkejut. "Nenek mau mengasah tongkat besi sebesar ini menjadi sebuah jarum sulam. Sampai kapan jadinya?" Nenek tua itu berkata pada Li Bai kecil, "Meskipun besi ini besar, tetapi dia tidak akan bisa bertahan bila nenek tiap hari mengasahnya. Tiap hari akan mengecil sedikit, lama-kelamaan pasti bisa menjadi sebesar jarum." Resolusi. Mendengar perkataan nenek tua itu, Li Bai kecil tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia berpikir, "Oh iya, bila mengerjakan sesuatu yang dengan tekun seperti nenek tua itu, tidak takut susah, dengan sabar tiap hari mengerjakannya, maka sesulit apapun pasti bisa kita kerjakan. Belajar juga harus demikian." Koda. Li Bai kecil akhirnya memberi hormat kepada nenek tua itu. Lalu dia berlari kembali ke kelasnya. Sejak itu, Li Bai belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya menjadi seorang penyair yang hebat dan termasyhur. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.